Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi sebagai bagian dari Rukun Ilmiah Dr. Muhammad Asmi Agung dari BPDSTKP. Beliau akan menyampaikan materi tentang bronchopleural fistel ya. Kita dapatkan di tumor juga ya, namun mungkin ada yang update, ada yang baru. Kita bisa simak. Kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, Dr. Asmi Agung. Baik, dokter. Silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Salam hormat dokter sekalian dan rekan-rekan PPD sekalian. Saya dari PPDS BTKV, izinkan kami untuk mempresentasikan referat kami. Untuk saya pribadi akan menjelaskan mengenai bronchopleural fistel yang akan berfokus kepada manajemen pembedahan. Ya. Baik, secara definisi sendiri, bronchopleural fistel itu didefinisikan sebagai adanya suatu hubungan patologis antara saluran nafas atau bronchial tree dengan ruang pleura, di mana etiologinya sendiri ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam seperti necrotizing pneumonia, emphysema, trauma tumpul dan tajam pada paru, neoplasma paru, ataupun iatrogenik oleh karena tindakan pembedahan. Nah, yang paling sering pada saat ini adalah disebabkan oleh reseksi paru. Nah, sebenarnya pada awal itu, pada pertengahan tahun 1950-an, kebanyakan BPF ini terjadi akibat sekunder dari infeksi paru. Namun, seiring dengan berkembangnya obat-obatan TB, kasus yang terjadi akibat infeksi sekunder TB paru ini menurun, yang dimana saat ini malah disebabkan karena adanya prosedur pembedahan pada bronchopulmonar. Untuk faktor risiko sendiri itu bisa dibagi tiga. Yang pertama itu terkait pasien, yang kedua terkait anatomi, yang ketiga itu terkait ahli bedahnya sendiri. Untuk terkait pasien ini seperti usia lebih dari 60 tahun, riwayat diabetes mellitus, perokok, malnutrisi, penggunaan jangka panjang steroid, penggunaan ventilasi mekanik post-operasi, induksi kemoterapi. Nah, sedangkan untuk terkait anatomi ini ada beberapa faktor risikonya seperti ya untuk pneumotomi pada sisi kanan, yang berdasarkan pada penelitian secara kadaver adanya dua sisi kiri dan sisi bronchial artery supply merupakan konfigurasi di mana hal ini sering terjadi menyebabkan terjadinya bronchopulmonar fistel. Lalu terkait ahli bedahnya ini adalah tergantung dari kemampuan sang ahli bedah tersebut. Untuk klasifikasi sendiri ini bisa dibagi menjadi sentral maupun perifer, di mana sentral ini didefinisikan sebagai adanya hubungan antara pleura dengan saluran tracheobronchial, sedangkan perifer ini jika ada hubungan antara pleura dan saluran nafas distal dengan bronchosegmental atau parenkim paru. Nah, untuk bronchopleural fistula pasca intervensi bedah ini bisa dibagi menjadi kategorinya bisa early, intermediate, dan late, di mana untuk early itu 1-7 hari, intermediate 8-30 hari, dan late itu lebih dari 30 hari. Selanjutnya, untuk tanda-tanda dan gejala dari bronchopleural fistel ini, untuk gejalanya akut itu bisa ditemukan tension pneumotorak, emfisema subkutan, dan sesak nafas. Untuk tanda yang subakut dan kroniknya itu bisa emphysema, batuk produktif, dan demam. Secara klinis kita bisa menemukan pasien dengan keluhan sesak, batuk, dahak purulen, emfisema subkutis, tension pneumotorak, dan demam. Kita juga bisa melihat dari CXR-nya. Dari laboratorium juga kita bisa menemukan adanya leukositosis, ada sedimentasi eritrosit. Dari bronkoskopi kita bisa menentukan diagnosis terapinya, dan dari CT scan-nya juga kita bisa menentukan. Nah, dari ronsen torak ini kita bisa menemukan adanya peningkatan rongga udara intrapleura, munculnya airflow level baru, perubahan pada airflow level yang sudah ada, munculnya tensi pneumotorak, dan penurunan tingkat cairan udara melebihi 2 cm jika pasien tidak terpasang selang dada. Nah, pada CT scan torak kita bisa menemukan adanya suatu bronchopleural fistel. Nah, untuk bronkoskopi, bronkoskopi ini bisa dapat digunakan sebagai alat diagnosis maupun terapeutik, di mana diagnosis ini bisa menentukan lokasi dan ukuran BPF dengan presisi, dan untuk terapi, dia juga bisa menjadi terapi definitif, dan dapat dilakukan via bronkoskopi. Nah, ini adalah alur manajemennya. Untuk bronchopleural fistel, yang pertama kita atasi adalah
kondisi yang mengancam nyawanya, ya, seperti tensi pneumotorak, aspirasi, gagal nafas. Lalu kita lihat apakah ada infeksi pada kaum flora. Jika dia tidak ada, maka dia bisa dilakukan dengan drenase kaum flora dengan intrabetik IV. Jika ada infeksi kaum flora, kita bisa lihat ukuran fistulanya. Jika lebih dari 5 mm, kita lakukan pembedahan. Jika kurang dari 5 mm, kita bisa lakukan dengan bronkoskopi. Ini adalah prinsip manajemennya: pleural drainage, sepsis control, dan closure of pleural cavity. Di mana untuk pleural drainage ini bisa dilakukan dengan tube thoracostomy, thoracotomy dengan definitive closure, FARS atau OET, window thoracotomy. Nah, untuk sepsis control itu kita lakukan dengan closure of fistel, irigasi dengan melalui chest tube, lalu dengan repeated debridement berulang melalui open window tube. Lalu penutupan dari kavitas pleuranya itu dengan teknik prosedur Clagett atau muscle packing thoracoplasthy. Secara prinsipnya tata laksana bronchopleural fistula itu adalah drainase awal dengan chest tube, pemberian antibiotik intravena, optimalisasi status nutrisi, tata laksana pembedahan atau endoskopi penutupan fistula, obliterasi ruang infeksi residual. Untuk tata laksana pembedahan ini bisa dibagi menjadi untuk pertama untuk kontrol infeksi, yang kedua untuk pembedahan penutupan bronchopleural fistula itu sendiri. Untuk kontrol infeksi ini bisa dilakukan dengan FATS, dengan open window thoracostomy, dan Clagett prosedur. Untuk pembedahan penutupan BPF ini bisa dilakukan dengan transpleural approach, transsternal, transpericardial approach, dan thoracoplasthy. Ini dia adalah open surgical teknik untuk Clagett prosedur. Kita bisa lakukan dengan open window thoracostomy represent yang paling prosedur untuk yang paling invasif untuk drainase pleura. Terdapat evidence yang mengatakan bahwa open window thoracostomy ini sebaiknya digunakan pada BPF yang besar, yaitu lebih dari 8 mm, pada kondisi yang unstable, klinikal yang tidak stabil, atau late fistula after pneumotomy yang lebih dari 14 hari, dan kegagalan dari penanganan sebelumnya. Tindakan dari open window thoracostomy ini adalah merupakan first step dari Clagett prosedur. Nah, suatu insisi berbentuk H dilakukan pada soft tissue dan lebih dari 1 sampai 2 costa itu direseksi dengan panjangnya itu sekitar 10 sampai 15 cm. Lalu latissimus dorsi dan pectoralis major muscle diidentifikasi dan dipreservasi. Nah, pasca akses paru dilakukan debridement pada kavitas intrapleura, lalu dapat dilakukan visualisasi bronchopleural fistula. Suction digunakan untuk drainase kavitas intrapleural dan membuang material fibrin dan debris purulent, bukaan darah, dan lain-lain. Lalu bisa dilakukan kuretase pada area pleura, parietalis, dan korteks empyema diiksisi dengan hati-hati, dan perhatian khusus pada stam pembuluh darah. Sebagai tambahan, kavitas pleura dicuci dengan cairan antiseptik dikeringkan. Lalu ujung dari kosta yang diseksi dilakukan penjahitan untuk ditutupi dengan periosteum. Nah, tapi dari muskulofasial sampai kulit pada lapangan operasi diinvaginasi ke arah dalam, lalu ujung kulit difiksasi dan dijahit pada periosteum dan pleural dan pada pleural parietalis. Nah, lalu torakomiopasi dengan transposisi otot latissimus dorsi. Ini dengan mobilisasi otot latissimus dorsi dengan melakukan diseksi pada bagian posterior dan inferior otot dan dipisahkan dari tempat insersi. Setelah melepaskan bagian medial dan inferior, lalu dilakukan diseksi diteruskan pada bagian bawah otot hingga aksila. Nah, untuk FATS ini merupakan metode yang bermanfaat dan mendapatkan efek drainase dan debridement dari kavitas pleura. Nah, teknik single port biasanya sudah cukup pada kebanyakan kasus. Material dan debris dapat dengan aman dibuang dengan instrumen bedah. Nah, pada BPF yang kecil, kurang dari 3 mm, dapat ditutup dengan fibrin glue. Keuntungan utama penggunaan FATS ini adalah dapat memberikan visualisasi yang lebih baik, sehingga dapat dengan aman melakukan fiksasi dari graf dan menurunkan kebutuhan tindakan intervensi lainnya, dibandingkan dengan pembedahan terbuka. Ini dengan gambar dari FATS-nya, dimana tanda panah untuk ada bronchopleural fistula. Yang B, ini adalah mental flaps laparotomy.
Ini adalah modified Clagett procedure. Ini adalah open window tracheostomy untuk mengidentifikasi dari PBF. Penutupan BPF dengan muscle flap ekstratorak pada BPF yang dijahit primer atau secara langsung pada PB bronchoperficial akan buat muscle plug pada gambar sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya untuk teknik pembedahan penutupan bronchopleura fistal, yang pertama itu bisa dilakukan dengan transpleural approach. Nah, untuk transpleural approach ini merupakan metode yang paling umum untuk dilakukan untuk penutupan bronchopleura fistal. Nah, dengan diseksi, bronkus harus dimobilisasi sedekat mungkin dengan karina agar didapatkan panjang adekuat. Nah, tapi pada beberapa kondisi di mana ditemukan kesulitan untuk melakukan tindakan transpleural approach, di mana tidak bisa mencapai bronchopleura fistal melalui transpleural approach, dan pada riwayat penutupan BPF sebelumnya dan enterokotomi, itu bisa kita lakukan dengan transsternal transpericardial route. Secara kesimpulannya, diagnosis bronchopleura fistal ditegakkan dari kombinasi temuan klinis, radiografi, dan bronkoskopi yang mengkonfirmasi kebocoran udara dari bronchus mayor, lobar, atau segmental ke ruang pleura. Perlu dilakukan pendekatan yang terorganisir untuk manajemen tata laksana bronchopleura fistal. Mempertahankan fungsi paru-paru yang tersisa adalah kunci keberhasilan. Jika pasien membutuhkan ventilasi mekanik, sulit untuk menjaga stam bronkial tetap tertutup terhadap tekanan positif, pasien juga perlu dipertimbangkan untuk pemberian nutrisi yang adekuat. Prosedur pembedahan pada BPF meliputi prosedur pembedahan untuk mengontrol infeksi pada BPF serta prosedur pembedahan untuk menutup bronchopleura fistal itu sendiri. Baik, terima kasih, dokter. Demikian presentasi dari saya. Mohon koreksinya, dokter. Ya, jadi BPF ini ya karena kita rumah sakit rujukan ya, jadi banyak kita temui. Kita sebagai dokter paru, mestinya identifikasi dalam ya 5 hari sampai 7 hari itu mestinya sudah teridentifikasi apakah ada BPF atau tidak ya. Jadi pada pasien-pasien dengan pneumotoraks yang tidak mengembang atau emphysema yang nggak kembang-kembang, cobalah dicuci dengan Cipro ya, atau dengan methylene blue coba ya. Nanti dia akan keluar rasa pahit atau enggak, atau batuk dengan warna biru atau enggak. Atau bubbling, itu sudah indikasi untuk kita diskusi dengan radiologi ya, untuk ngecek CT scan-nya apakah tampak bronchopleura fistal. Enggak gampang-gampang amat menemukan BPF pada bronkoskopi itu. Saya paling bisa baru menemukan 1 atau 2. Pengalaman saya lebih dari 10 tahun di OK Paru ya. Sulit ya, karena yang sering juga BPF itu BPF bukan sentral tapi perifer yang banyak itu ya. Maka identifikasi dan pengenalan tentang kemungkinan BPF ini penting. Kemudian saya pikir untuk dari sejawat TKP juga nggak terlalu lama ya sekarang untuk kita diskusi, dieksekusi keputusannya lewat tumor board, segera naik meja operasi. Apalagi pada pasien-pasien dengan KU baik, dengan usia muda, ya kita prioritaskan, kita bantu. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan mungkin terkait dengan BPF ini dalam segi surgery ini. Dr. Muhammad Asmi, untuk BPF sendiri di TKV dalam 1 tahun ada berapa kasus? Izin dokter, untuk data yang per tahunnya kami belum mencari total juga, dokter. Coba ada baiknya tulisan ini dilengkapi ya dengan data per kasus tahun 3 tahun terakhir, apakah ada kenaikan atau ada penurunan, itu kan kita baik ya. Kalau ada kenaikan, kira-kira apa faktor-faktornya ya? Oh, baik, siap dokter. Kalau saya sih menduga karena ya TB yang nggak terkontrol ini, atau emphysema yang nggak terkontrol, akhirnya dia jadi pistol dia. Ya. Oke. Baik dokter. Yang lain mungkin? Tidak ada. Baik, terima kasih Dr. Asmi. Kita lanjut ke Dr. Cesar.